شوق قلبك براشك كثير ما له خير شوق هواك احتاجنا النفس أنا عاشقك yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya iman dan nikmat Islam, dan yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula kita sanjung-sanjungkan kepangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Ta'zim wal ikraman ulun tuan kepada ulama mukaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama yang muktabar, yang nasiro saboh-saboh sapat. Al-Mukarram kepada pimpinan Yayasan Al-Kamariah beserta staf keluarganya. Ta'zim wal ikraman kepada Ustaz wal Ustazah yang sudi mengajari saya dari alif sampai ya. Ta'zim wal ikraman kepada teman-teman sekalian yang seiring bahu seiring langkah dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat dan dirahmati Allah, karena dengan ilmu yang berjudul jihad di jalan Allah, sebagai umat Islam kita telah banyak mendengar kata jihad. Allah Subhanahu wa taala sendiri mencantumkan kata jihad dan berbagai informasinya di dalam Al-Qur'an sebanyak lebih dari 35 kali. Apa definisi jihad? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita merujuk kepada Al-Quran dan melihat konteks kata jihad dalam setiap ayat. Sebagian besar ayat memuat kata jihad adalah perang suci jalan Allah untuk membela Islam dan umatnya. Dalam ayat yang juga bisa bermakna upaya sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dalam hal ini tentu saja adalah kebaikan untuk Islam dan umatnya. Kalau kita membaca sejarah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kita melihat bahwa jihad dilakukan karena mereka diserang. Dalam arti lain, jihad juga bisa bermakna orang untuk membela kehidupan dan eksistensi umat Islam dan akidahnya dari ancaman orang-orang kafir. Dengan jihad, Rasulullah dan para sahabatnya dapat meraih kejayaan agama Islam ini. Dan dengan jihad pula, umat Islam dan generasi muslim selanjutnya dapat bertahan dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia sampai sekarang ini. Hari ini dipersilahkan kepada Muhammad Raya. Kepada Muhammad Raya dipersilahkan untuk mengantarkan Lupa nak baca
sekalian. Penghormatan saya kepada pimpinan Daya Al-Qamariyah beserta staf-staf keluarga beliau. Dan penghormatan saya kepada ustaz dan ustazah yang telah mengajari saya dari saya tidak bisa, alhamdulillah saya bisa berdiri di hadapan kawan-kawan sekalian. Dan yang saya sayangi, adik-adik letting, kawan-kawan seleting yang seiring bahu saya melangkah dalam menuntut ilmu agama. Pada kesempatan kali ini, berdirinya saya di hadapan kawan-kawan sekalian hanya ingin menyampaikan sepatah dua kata dalam rangka berpidato yang bertema Nabi Muhammad idola kita. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, tidakkah kita ingat bagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatul hasanah, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguh terdapat suri teladan yang baik bagimu dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Muhammad adalah satu-satunya idola kita dan suri teladan kita. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu nama yang agung yang diberikan Allah kepada seorang manusia termulia yang pernah diciptakannya. Beliau diidolakan bukan karena beliau seorang penguasa yang memerintahkan suatu negeri dengan tangan besi, juga bukan beliau seorang hartawan yang membagikan harta kekayaannya kepada orang-orang miskin, tetapi karena beliau adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola kita, karena beliau mempunyai sifat dan sifat-sifat kemanusiaannya ini. Dengan ilmu kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, barang siapa yang menghendaki bahagia di dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan begitu juga, barang siapa yang menghendaki bahagia di akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Bagaimana Nabi bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Artinya, barang siapa yang menghendaki dunia, maka hendaklah ia berilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaklah ia berilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka hendaklah ia berilmu. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa betapa pentingnya ilmu bagi kehidupan kita di dunia ini. Karena ilmulah yang meninggikan manusia. Karena ilmulah manusia tinggi derajatnya di sisi Allah, dan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu beberapa tingkat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, niscaya Allah akan mengangkat meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kamu dengan orang-orang yang diberi ilmu ke beberapa tingkat. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia kita memiliki akal. Dengan akal ini kita dapat mencari ilmu pengetahuan yang mana akan membedakan kita dengan binatang. Makhluk-makhluk lain seperti flora dan fauna tidak dapat mencari ilmu karena mereka tidak memiliki akal. Itulah mengapa sebabnya manusia lebih unggul ketimbang makhluk lainnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat kita bayangkan jika kita tidak memiliki ilmu, maka derajat kita akan sama dengan makhluk lainnya. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, berkumpullah kepada Allah dengan sebenar-benarnya.
pikirannya. Ia bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang jahat. Banyak pemikir terkenal yang menghormati Al-Quran yang suci itu. Profesor Edward Monte berkata, Quran sebuah kitab yang menceritakan tentang keesaan Allah. Yang jelas bahasanya indah dan mulia, tidak ada kitab-kitab agama lain yang bisa menandinginya. Dr. Maurice menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Prancis. Berkata, Quran sebuah kitab religius yang paling indah, yang terbaik yang diberikan kepada umat manusia. Gaston Carr berkata, Quran sumber Islam, berisi semua prinsip tentang peradaban modern. Fakta yang jelas seperti itu ada saat ini. Kita harus percaya bahwa peradaban kita dibentuk atas prinsip pokok dari Al-Quran. Inti dari Islam adalah suatu agama yang bersih dari semua takhayul, menolak yang buruk dan memerintahkan kebersihan jasmani dan rohani. Dengan demikian, inti dari agama Islam adalah percaya kepada keesaan Allah dan Nabi Muhammad utusannya. Di dalam Islam, Nabi Muhammad hanyalah manusia biasa, bukan malaikat, tetapi ia sempurna dan terjaga dari kesalahannya atau maksiat. Pada dasarnya, kedatangan Nabi akhir zaman Muhammad SAW telah tertulis dalam kitab suci terdahulu, seperti halnya di dalam Alkitab yang asli itu, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan tidak ada nabi-nabi lain yang bisa menggantikannya. Percaya akan Nabi Allah berarti percaya akan Nabi Allah berarti percaya kepada semua larangan dan perintah Allah yang dimuatkan di dalam Al-Quran. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu relevan hingga akhir zaman. Tidak ada kitab religius lain seperti Al-Quran. Goethe, salah satu tokoh kesusastraan terkenal di dunia, berkata tentang Al-Quran. Quran banyak berisi perubahan yang seakan-akan membosankan kita, tetapi kelak kitab suci agama Islam itu adalah bidangnya ilmu pengetahuan. Bagaimana Islam bermusuhan dengan ilmu pengetahuan? Islam adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Banyak tema Al-Quran yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Tujuan saya berkali ini hanya menyampaikan kepada dua kata-kata yang bertema istiqamah di jalan Allah. Saudara-saudara kita berbahagia lagi sekalian, saudara-saudara musliman, mengapa tidak kita sekarang hidup di zaman di suatu masa yang di suatu masa 1400 tahun lebih kita dari Nabi Muhammad SAW wafat. Tetapi kita menemani kenabiannya. Kita hidup di sebuah negeri yang bersejarah, punya ada diri terletak dari arah di tempat yang benar dan hidup. Tetapi kita menemani baik bawah betul adalah Tuhan Allah dan minta untuk mengikuti perintah dan perintah-Nya. Kita tidak pernah menemui beliau dan kita tidak bisa menemui beliau di dunia ini. Dan kita tidak pernah membayangkan bagaimana wajah beliau. Tetapi kita hanya mencintai dengan jiwa dan raga kita. Sekarang kita hidup di zaman modern yang sungguh berbeda yang seperti di zaman Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menghadapi banyak tantangan ketika kita ingin memperkuat istiqamah dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar sendiri yang menggambarkan bahwa orang yang teguh dengan ajarannya seperti orang yang menggantungkan bara api di tangannya. Dan jikalau dia melepaskan, malah maka lepaslah agamanya. Dan jikalau dia mempertahankan, maka dia katakan betapa panasnya bara api itu.
Sekarang banyak orang mengatakan bahwa kita harus menipu dengan ikut-ikutan kita. Kita harus mencuri dan menipu orang lain supaya kita bisa bertahan hidup. Apakah itu setuju dengan kita? Itu saja kita bukan. Namun apapun kondisi kita tidak bisa kehilangan prinsip. Kita tidak boleh memperjualbelikan agama kita yang luhur dengan harta dan kedudukan duniawi yang rendah, hina dan murah. Honorable to leader of Al-Qamariyah, honorable to teacher of Al-Qamariyah, honorable to protocol, honorable to my friends, honorable to audience. Islam adalah agama rasional yang sejalan dengan alam pikiran kita sebagai manusia. Islam adalah agama tauhid, sedangkan agama-agama lain berisikan kemusyrikan. Hanya jukuri bukan jukuri pulang jukuri Allah. Tengok macam mana hidung Allah. Hidung kata Allah bukan jukuri pulang jukuri Allah. Mata jukuri Allah untuk terbang Quran dan yang terbang. Tengok jukuri apa Allah untuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran baik dan lepas ubah. Dan tengok jukuri ya Allah. Udah dengar orang bukan, dah dengar orang bukan. Ada ni tengok, cepi di Allah, kita syukuri. Ada ni kok, saya tengok kita ni Allah, orang kita syukuri. Tiada ungkapan kata yang patut kita ucapkan kecuali rasa syukur alhamdulillah kepada atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di malam yang berbahagia ini. Selawat dan salam semoga tetap kekal abadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau yang telah memberi kabar gembira kepada umatnya yang bertakwa dan memberi kabar duka kepada umatnya yang durhaka. Berhormatan saya kepada pemimpin Daerah Al-Qamariyah beserta staf dan keluarga beliau, dan berhormatan saya kepada Ustaz wa Ustazah yang sudi mengajari saya dari saya tidak bisa, insya-Allah saya bisa. Dan yang saya sayangi kawan-kawan saya yang seiring bahu seiring langkah dalam menuntut ilmu agama. Berdirinya saya di depan kalian semua ingin mengatakan sepatah dua patah kata yang bertema menepati janji atau amanah. Kaum muslimin rahimahumullah, takutlah kalian kepada Allah dan tepatilah amanah yang dibebankan kepada kalian. Karena Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa rasulahu wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang telah dipercaya kepada kalian. Wahai kawan-kawanku, janganlah kalian berterlaluan dalam mengkhianati amanat dengan cara menambahkan atau menguranginya, karena khianat itu sebenarnya adalah berkurangnya iman dan dapat menyebabkan kerugian. Di dalam hadis dijelaskan bahwasanya beliau bersabda, la imana liman la amanata lahu. Artinya, tiada imanlah seseorang manakala tidak beramanah. Sesungguhnya sifat amanah dilaksanakan di dalam hal yang baik, dalam hal beribadah maupun melaksanakan perintah Allah.
أحبك من غير كيف من غير ليه أحبك غيرك